Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan setelah kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan dari risalah Salasatul Usul, tulisan dari Al-Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah masuk pada muqaddimah yang kedua. Kita sudah mulai masuk di bagian muqaddimah atau pembukaan yang kedua. Artinya kita sudah menyelesaikan pembukaan bagian yang pertama. Kemarin sudah sempat kita singgung di muqaddimah yang kedua ini Bapak Ibu. Penulis beliau mengatakan, "I'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masaili wal amalu bihinna." Jadi pada muqaddimah yang kedua ini Bapak Ibu, penulis membawakan ada 3 perkara yang wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan untuk mempelajari dan mengamalkannya. Jadi kalau pada muqaddimah yang pertama kemarin ada 4 perkara, maka pada muqaddimah yang kedua ini ada 3 perkara yang wajib bagi setiap kita, muslim laki-laki dan perempuan, untuk mempelajari dan mengamalkannya. Dan kemarin kita sudah masuk pada perkara yang pertama, hanya saja belum selesai, sehingga kita lanjutkan pada malam hari ini. Perkara yang pertama yang wajib untuk kita pelajari dan kita amalkan, penulis mengatakan al-ula, yang pertama adalah annallaha khalaqana wa razzaqana walam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu daholal jannata wa man asahu daholan naro. Ini perkara yang pertama pada muqaddimah yang kedua. Penulis Bapak Ibu mengatakan annallaha khalaqana. Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang menciptakan kita. Dan kemarin Bapak Ibu sudah kita bahas bahwasanya keberadaan kita di dunia ini ada yang menciptakan. Karena mustahil kita ini ada dengan sendirinya. Manusia ini jasadnya, badannya, tubuhnya sangat kompleks. Ada sistem panca indera, ada sistem pernafasan, ada sistem pencernaan yang begitu kompleks, begitu sempurna. Sehingga mustahil kalau manusia ini ada dengan sendirinya. Kemudian juga mustahil kalau manusia itu menciptakan dirinya sendiri. Karena manusia dulunya tidak ada, kemudian ada. Maka mustahil kalau manusia dikatakan dia menciptakan dirinya sendiri. Sehingga artinya kemungkinan yang paling mungkin adalah manusia itu ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Maka jawabannya adalah Allah. Annallaha khalaqana. Allah lah yang menciptakan kita. Dalilnya banyak. Di antaranya dari surat Ad-Dzariyat. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni."
dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia. Berarti yang menciptakan jin dan manusia adalah Allah. Allah yang menciptakan kita manusia. Kemudian penulis melanjutkan, wa rozaqona, dan Allah juga yang memberikan kepada kita rizki. Ternyata Allah tidak hanya menciptakan kita, tetapi Allah juga memberikan kita rizki. Dan kemarin Bapak Ibu sudah kita bahas bahwasanya rizki kita ini berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud sudah dijamin oleh Allah. Sudah kita bacakan hadisnya kemarin. Bahwasanya bayi ketika di perut ibunya di umur 40 hari yang ketiga itu datang malaikat. Kemudian fayanfuhu fihi ruha, ditiupkan ruh di bayi tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan ditetapkan 4 perkara. Yang pertama bikat dirizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Jadi bayi yang ada di perut ibu itu di usia 40 hari yang ketiga datang malaikat, kemudian diberikan ruh, ditiupkan ruh, kemudian ditetapkan 4 perkara, ditetapkan 4 takdirnya. Yang pertama rizkinya, ditetapkan jabang bayi ini jatah rizkinya berapa. Yang kedua ditetapkan ajalnya, umurnya berapa. Yang ketiga ditetapkan amal perbuatannya. Dan yang keempat ditetapkan nasibnya. Nasibnya bahagia atau sengsara. Sehingga Bapak Ibu, rizki kita ini rizki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita di dalam perut ibu kita. Sehingga kemarin kita bawakan bahwasanya mengenai rizki kita ini tidak perlu khawatir. Karena rizki kita sudah ditetapkan jatahnya. Sehingga syariat membimbing kita untuk mencari rizki dari cara yang halal. Jangan sampai kita menerobos cara yang haram. Karena bagaimanapun kita menerobos jalan yang haram, rizki kita ya tetap tidak akan bertambah. Sehingga Bapak Ibu jangan sampai ada pikiran kalau seseorang itu menerobos cara yang haram, kemudian dia akan mendapatkan tambahan rizki. Tidak. Dia mencari dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, rizkinya sama. Sehingga syariat, agama membimbing kita untuk bersabar mencari rizki dalam jalan yang halal. Jangan sampai kita mengejar rizki dengan cara yang haram. Karena jatahnya sama. Dan kalau kita menerobos cara yang haram, sudah jatahnya sama. Yang kedua, kita terkena dosa. Sehingga lebih baik kita bersabar mencari rizki dengan cara yang halal. Kemudian Bapak Ibu, malam ini kita lanjutkan. Penulis, beliau melanjutkan, walam yatrukna hamalan. Setelah Allah menciptakan kita dan memberikan kita rizki, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Jadi inilah bedanya kita manusia dengan binatang. Sama-sama diciptakan oleh Allah, sama-sama ditanggung rizkinya. Hanya saja kalau manusia itu walam yatrukna hamalan. Tidak dibiarkan begitu saja. Tapi ada perkara yang berikutnya. Apa itu? Bal arsala ilaina rasulan. Tetapi Allah mengutus kepada kita rasul. Jadi Allah menciptakan kita, memberikan kita rizki, dan mengutus rasul kepada kita. Untuk apa? Penulis mengatakan, faman ato'ahu daholal jannata, waman asahu daholan naro. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada Rasul, tidak taat kepada Rasul, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan inilah poin inti dari perkara yang pertama, Bapak Ibu. Jadi intinya ada di belakang. Allah
mengutus kepada kita Rasul. Yang Rasul ini harus kita ikuti. Karena kalau kita ikuti, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Dan kalau kita durhaka, tidak ikut kepada Rasul, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Apa dalilnya? Maka penulis membawakan dalilnya. Dalilnya adalah surat Al-Muzammil ayat 15-16. Dalil tentang wajibnya kita mengikuti Rasul. Allah mengatakan, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu ahdaw wabila. Allah mengatakan, Inna arsalna ilaikum rasulan. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian, yaitu orang-orang kafir Quraisy, seorang Rasul. Syahidan alaikum, sebagai saksi kepada kalian, atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami mengutus Rasul kepada Fir'aun. Jadi orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, diutus kepada mereka Rasul, Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula kepada Fir'aun. Kepada Fir'aun juga diutus Rasul, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian Allah melanjutkan, fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu ahdaw wabila. Tetapi Fir'aun mendurhakai Rasul, mendurhakai Nabi Musa, sehingga kami berikan kepadanya adab yang pedih. Jadi Pak Ibu, dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya Fir'aun itu diberikan adab oleh Allah karena dia mendurhakai Nabi Musa. Maka demikian pula sebagaimana Fir'aun durhaka kepada Musa dan diberikan adab, maka orang-orang kafir Quraisy pun yang durhaka kepada Nabi Muhammad, mereka juga akan diberikan adab. Sehingga barang siapa yang ingkar kepada Rasul, maka baginya neraka, dan barang siapa yang mengikuti seruan Rasul, maka baginya surga. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita semua di sini sudah menyambut dakwahnya Nabi kita Muhammad. Apa buktinya? Kita sudah masuk Islam. Alhamdulillah, kita sudah mengikuti kewajiban, yakni ikut seruan Nabi kita Muhammad SAW. Kita menyatakan diri kita masuk Islam. Sungguh ini anugerah yang besar. Tetapi Bapak Ibu, tidak cukup sampai di sini. Kenapa? Karena kita harus terus menjaga Islam ini sampai kita wafat. Karena Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya. Sehingga kita jangan senang dulu. Kan saya sudah Islam. Betul, sudah Islam. Tapi tidak ada jaminan kita terus Islam sampai kita wafat. Sehingga kita terus berdoa kepada Allah, memohon agar kita tetap di atas Islam dan meninggal di atas Islam, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara cara agar kita terus di atas Islam adalah dengan cara kita belajar, Bapak Ibu. Kita belajar, kita ngaji agar kita bisa terus istiqomah di atas agama Islam hingga kematian menjemput kita. Bapak Ibu, barangkali ini poin pertama dari mukaddimah yang kedua, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada perkara yang kedua. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.